harus jelas sih apa yang kita sampaikan. Maksudnya powerful speaking itu gimana sih powerful? Kita harus teriak-teriak gitu. Aku itu kayak yang gimana gitu. Nggak boleh. Apa ya? Gimana ya? Kenalin, aku Cinta Saragari. Teman-teman bisa manggil aku Cinta, tapi jangan sampai jatuh cinta ya. Nah, itu kan sering kayak tiba-tiba lupa kayak yang Halo. Oke teman-teman, hari ini di hari Minggu malam Senin yang mungkin teman-teman lagi pada istirahat kan, atau habis liburan tadi kemana jalan-jalan. Nah, menemani teman-teman pada istirahat nih, kita mau ngobrol bareng hari ini bareng Kak Cinta. Tapi sebelum itu ingin kenalan dulu sih sama Kak Cinta. Siapa sih namanya Kak Cinta ini? halo teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Malam juga. Kenalin, aku Cinta Saragari. Teman-teman bisa manggil aku Cinta, tapi jangan sampai jatuh cinta ya. Aduh. Oke. Jadi kan hari ini kita mau ngomongin bagaimana cara public speaking yang jago gitu kan Kak. Ya. Soalnya kan aku sendiri nih ya, jujur li ya. Kadang kalau misalnya ngomong di depan presentasi gitu, di depan teman-teman di kelas pun harus tremor terlebih dahulu gitu kan, untuk bisa ngomong di teman-teman. Nah, kebetulan ada Kak Cinta nih yang mungkin udah jago dalam hal public speaking. Jadi bisa dong kita sharing apa sih tips dan trik bagaimana menjadi speaker yang baik dan bermutu atau bagaimana lah gitu. Tapi sebelum itu kita harus naik terlebih dahulu sih ya, kayak apa sih Kak public speaking itu sebenarnya? Kalau menurutku pribadi sih ya Kak, ya izin menjawab ya. Iya. Menjawab, kalau public speaking itu menurutku adalah sebuah seni dalam berbicara di depan audiens atau khalayak banyak untuk menyampaikan suatu pesan, ide, maupun gagasan. Kayak gitu sih kalau untuk singkatnya. Oh, jadi public speaking itu untuk menyampaikan ide-ide yang kita punya gitu lah ya, setidaknya. Kurang lebih seperti itu. Terus menurut Kak Cinta nih, seberapa penting sih mempunyai skill public speaking itu? Kalau menurut aku pribadi, yang skill atau kemampuan public speaking itu penting banget. Karena dalam hal apapun itu kita harus bisa untuk mengungkapkan. Bagaimana cara kita mengungkapkan? Otomatis kan kita harus memiliki yang namanya untuk public speaking. Bagaimana cara kita mengungkapkan kepada khalayak banyak untuk menyampaikan suatu pengetahuan, ilmu maupun pendapat. Oh, jadi apalagi kayak zaman sekarang gitu kan, yang notabene-nya kita harus pintar menyampaikan pendapat ya nggak sih Kak? Jadi mungkin public speaking adalah hal yang harus kita kuasai gitu kan? Bener banget. Apalagi. Oke, selanjutnya. Oh, betul. Lanjut. Contohnya nih, sekarang nih, teman-teman aku kan masih ya baru 2-3 lah ya, baru lulus. Kemarin pas di kampus itu banyak banget organisasi-organisasi yang ada di kampus. Salah satu cara masuknya itu yakni wawancara. Gitu. Bagaimana cara kita tahu untuk ternyata organisasi ini organisasi dalam bidang A loh, ternyata terus tupoksinya gini loh, ternyata nanti prokernya akan begini dan begitu ya, gitu. Jadinya di sana juga wawancara itu menuai bahwa anak ini seberapa ya pengetahuannya mengenai organisasi ini. Oke. Jadi juga mendukung kita ya untuk bisa mempermudah di organisasi itu ya, jago public speaking itu. Nah, tadi kan kita udah ngomongin tadi Kak, kalau misalnya di zaman sekarang itu public speaking itu jago. Tapi menurut Kak Cinta nih,
apakah public speaking itu cuma di kayak pekerjaan-pekerjaan tertentu aja, misalnya kayak jadi MC atau dia jadi presenter gitu, apakah cuma di job-job ini aja atau di seluruh lini pekerjaan itu harus bisa jago public speaking, Kak Cinta? Sebenarnya kalau menurutku jago public speaking itu kayak sebenarnya nggak perlu jago, yang penting tahu tekniknya dan bisa untuk mengungkapkan. Dan yang terpenting adalah kita tuh harus pede untuk mengungkapkan apa sih yang ada di kepala kita, apa sih pendapat yang kita punya, kayak gitu. Kalau untuk MC, ya jelas harus jago public speaking. Bukan hanya untuk MC, Kak, kalau menurutku. Semua lini pekerjaan, organisasi, maupun dalam kita berinteraksi di dalam masyarakat kan kita juga harus bisa tuh untuk public speaking yang baik kepada teman-teman sepantaran dengan kita, yang daripada kita, apapun yang lebih tua daripada kita, kayak gitu. Iya benar juga. Benar juga. Kalau untuk pekerjaan bukan hanya untuk MC aja. Contohnya nih, kayak seorang pemimpin perusahaan, bagaimana cara dia menggait koleganya, seperti itu. Kan dia harus memiliki nih yang namanya public speaking. Dia memang tidak memiliki basic untuk MC misalnya tuh, tapi dia harus mampu untuk merepresentasikan suatu program yang dia miliki agar investor itu tertarik untuk menanamkan modalnya, gitu contohnya. Oke. Oh, aku keinget suatu sih, Kak. Sebenarnya ada nggak sih bedanya public speaking sama storytelling? Ada nggak bedanya? Kalau aku pribadi, kalau untuk bedanya, itu malah dijadikan suatu ajang untuk latihan loh, Kak. Kayak gitu. Jadi sebelum kita bisa atau paham public speaking, itu kita harus belajar untuk menceritakan contoh pintu. Pintu itu bukan hanya tempat keluar, kayak gitu. Ada beberapa teknik sih, nanti ya aku kasih tahu biar teman-teman tetap bisa. Oke. Jadi teman-teman Terus nih, aku bakal kasih tips and trick aku. Oke. Nah, kan kita udah tahu nih ya, Kak Cinta ini jago public speaking kan. Itu rahasianya apakah jangan-jangan pas Kak Cinta udah lahir itu udah jago public speaking gitu? Pas lahir tuh tiba-tiba nggak oe-oe tapi hadirin sekalian, saya gitu, atau gimana gitu? Apakah jago public speaking itu emang naluriah sejak lahir atau kita harus asah terlebih dahulu? Gitu, ada progresnya. Kalau aku pribadi untuk public speaking ya sama kayak anak kecil, kalau baru lahir ya oe-oe gitu. Public speaking itu sebenarnya bukan dari naluriah dari kita baru lahir, no. Public speaking itu bisa diasah, kita belajar di sana untuk mengungkapkan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, maupun apa yang kita ketahui. Bagaimana caranya? Apa? Salah satunya telling story. Kayak gitu. Oke, jadi emang kita harus belajar lah ya. Tetap apa ya? Bisa dipelajari gitu kan dari kita. Walaupun nggak bisa, tapi bisa dipelajari. Ataupun ya Kak ya. Oke. Masih belajar ngomong sama kakak. Oh iya. Aku pun juga deg-degan sebenarnya ini, kayak kalau ngomong sama Kak Cinta itu melatih gitu. Kita diskusi bareng nih Kak, kayaknya seru sama teman-teman yang join di live. Oh iya, nanti kita bakal ada sesi sih Kak, sesi tanya jawab bareng teman-teman yang di live nanti. Tapi kita bakal diskusi bareng berdua dulu. Tapi kita bakal nimbrung sama para teman-temannya nanti. Oke deh. Gitu. Oke? Ya, ntar kita ngobrol-ngobrol bareng. Benar banget. Nah, kalau gitu ada nggak pengalaman yang pertama kali Kak Cinta belajar public speaking terus grogi, terus gimana Kak Cinta mengatasi kegrogiannya itu gitu?
Oke, kalau untuk grogi Kak, itu wajar banget dan pernah kayak gitu. Jadi mengatasinya itu aku yang pertama, aku harus bisa sebelum aku masuk ke sana, sebelum aku ada di depan banyak orang itu, aku menganggap bahwa oh iya, ternyata mereka ada di sini, mereka datang di sini untuk melihat aku di depan. Jadinya otomatis kalau pikiran kita ke distract sama hal tersebut, oh iya, ternyata dia datangnya ke sini untuk melihat aku di depan. Otomatis aku harus dong memberikan yang terbaik untuk mereka. Mereka kan datang ke sini untuk melihat aku kayak gitu. Mindset kayak gitu tuh bisa buat kita untuk senang sedikit walaupun gak ya kayak gitu. Tapi makanya berarti Kak Cinta pas pertama kali itu emang udah bener-bener pengen dilihat gitu ya? Karena kan mungkin ada sebagian orang, ada teman-teman tuh Kak yang, aduh saya malu banget nih dilihat orang, takutnya saya salah gitu. Itu gimana Kak? Menurut Kak Cinta? Ya, seperti yang aku bilang tadi, yang pertama yang kita harus lakukan itu adalah kita mengatur mindset kita sendiri. Bagaimana cara kita jadi bahwa oh iya di depan dan aku harus memberikan yang terbaik untuk mereka yang jauh-jauh datang ke sini kayak gitu. Oke. Aku menganggap mereka semua yang hadir yang menjadi audiens itu adalah temanku. Jadi bagaimana caranya aku ngobrol sama temanku kayak gitu. Oh gitu. Pas di depan, aduh kok rame ya, gitu. Itu kan pasti tuh, kok rame ya. Aduh. Gemeteran nggak waktu pertama kali itu gemeteran nggak sih? Gemeterannya sampai begini, tangan tuh begini. Nah, waktu gemeteran itu apa ya? Misalnya Kak, mungkin Kak Cinta sebelum tampil itu mungkin makan permen kah? Atau mungkin teriak-teriak terlebih dahulu untuk menghilangkan rasa malunya, apa sih? Ada nggak tips kayak gitu Kak? Kalau aku minum air putih. Minum air putih ya? Cukup minum air putih ya? Oh, mungkin besok aku boleh coba ini. Oh gitu. Kakak jangan dong. Teman-teman kita di sini nonton kita malam ini. Jadi kakak nggak boleh nih request. Oh iya. Gitu. Aku minum air putih, aku tarik nafas, kalian nge-distract kepalaku di sana. Nge-distract pikiranku. Oh iya, ternyata orang lain aja percaya sama aku untuk aku ada di depan. Masa aku udah di depan nih, aku mau ngecewain mereka gitu soal penampilanku. Jadinya aku harus dong memberikan yang terbaik sebisa aku untuk mereka yang datang ke sini. Oh iya. Memberikan yang terbaik, yang all out gitu ya kepada para audiens. Ya, terbaik versi kita. Tapi by the way waktu pertama kali public speaking itu apa ya? Apakah kontes, apa seminar, atau apa Kak? Kak, aku awalnya itu MC sih Kak, gitu. Oh MC. Terus kebetulan beberapa acara itu yang menjadikan aku waktu itu untuk sharing session sama teman-teman di sana. Waktu itu zamannya corona Kak, jadi kita masih nge-zoom gitu. Itu sih kebanyakan yang ada gitu. Oh oke. Nah terus kan setelah Kak Cinta itu pertama kali public speaking tadi, terus kan pasti kan ada struggle-nya setelah itu kan Kak. Apa tuh struggle-nya yang selama Kak Cinta public speaking depan orang-orang? Apakah tiba-tiba pas kita lagi ngomong nih buyar tuh tiba-tiba, mau ngomong apa nih ya? Saya lupa mau ngomong apa ini atau apa gitu, tiba-tiba keringat jagung nih berjatuhan kemana-mana, itu kan agak mengganggu juga Kak ya. Itu baca hal itu 2 kali waktu itu karena saking nervousnya kan Kak. Tapi aku berusaha untuk udah terlanjur nih, tenang guys,
Nah, masih yang penting menang kayak gitu. Dan untuk ini apa namanya, untuk itu aku harus, ternyata dari pengalaman itu aku harus aku belajar dari sana untuk ternyata aku harus lebih menguasai materiku lagi, dan aku harus lebih power lagi di sana, karena aku begitu karena aku nggak terlalu berani untuk memandang audiensku. Aku terlalu monoton, misalnya contoh sama bacaanku aja, jadinya saat itu aku bacanya 2 kali saking ininya, saking jadinya 2 kali, aku baca 2 kali sekaligus waktu itu. Loh, kok baca 2 kali ya, mikir kayak gitu kan, 2 kali ada baca 2 kali ya kayak gitu, udah terlanjur. Akhirnya dari sana aku belajar bahwa ternyata eye contact dengan audiens itu perlu loh, Pak. Yang pertama itu untuk percaya diri kita, dan untuk nge-distract juga audiens untuk, oh iya, boleh kan memperhatikan saya sekarang, saya kan ada di depan. Terus itu aku memperbaikinya untuk jangan sampai aku itu fokus sama slide dan fokus ke slide. Saat kita fokus sama slide, kayak yang tadi aku bilang ke teman-teman, aku terlalu fokus sama bacaanmu, jadinya aku saking nervousnya baca 2 kali. Oh, ada 2 kali. Oh iya. Jadinya jangan terlalu melakukan sama slide. Kayak contoh, public speaking adalah seni dari proses penyampaian pidato. Kan nggak malah banget. Jadi kaku ya? Iya, kaku banget ya. Jadi kayak ya udah santai aja. Oh ya, ternyata public speaking itu adalah sebuah seni dalam berbicara di depan orang banyak atau audiens untuk menyampaikan gagasan, ide maupun pendapat kita sendiri. Itu kan lebih enak kan? Wah, iya, lebih luas gitu ya. Betul banget. Iya, benar juga. Benar juga. Mungkin apa ya? Mungkin kalau aku sendiri ya kayak jadi role model yang kayak, wah gimana ya caranya biar bisa kayak Mata Najwa atau enggak siapa waktu itu VJ Daniel yang seorang MC presenter gitu kan. Jadi merasa mau coba untuk gaul so anak muda, tapi nggak bisa gitu. Akhirnya malah malu-maluin gitu, Kak. Sebenarnya kita kalau kita itu harus percaya diri. Jadi kita percaya diri gua. Itu harus percaya diri kita. Sama kayak tadi. Oh iya. Adalah satu seni dalam mendapatkan pendapat. Iya. Jadi kita iya. Dan enjoy ngeliat kita. Buat teman-teman bedain deh. Gimana? Coba teman-teman bedain gimana sih kalau misalnya lagi presentasi, contoh kecil gitu kan, presentasi itu kan teman-temannya baca slide terus pasti nanti dosennya bilang, itu kamu baca apa gimana sih? Iya, benar. Namanya puas. Akhirnya kita mau terfokus apa yang dari bacaan itu ya, bukan cara kita menyampaikan itu ya. Iya. Dari kita menyampaikan itu ya, bagaimana kita menyampaikan, bukan bagaimana. Ya enggak? Betul. Bagaimana kita bisa menyampaikan pendapat kita ini ke para audiens itu kan, biar mereka mengerti juga gitu nggak sih? Nah, benar. Terus ada nggak misalnya pas Kak Cinta ini public speaking itu tips dan triksnya, mungkin Kak Cinta hafalin dulu nih materinya atau apa gitu, atau kan kalau dulu biasanya aku sebelum
sebelum sebelum apa tuh bisa itu sebelum bisa, maksudnya dikasih tahu lah kalau misalnya sama temen itu, anggap aja teman-teman orang-orang di depan kamu itu batu semua gitu kan Kak. Nah gitu, kalau tips dan triksnya dari Kak Cinta nih selama jadi public speaking itu gimana? Kalau tips dari aku, tadi kan aku udah bocorin sedikit tuh, bahwa oh iya, orang-orang ini jadi untuk menyampaikan. Tapi udah aku rangkum suka ada 9 poin. Yang pertama yang pertama suaranya agak putus-putus Kak. halo, jelas? Halo. Oke, udah jelas. Tadi agak putus-putus soalnya. Kalau aku yang pertama, triknya ya, tips dulu. Untuk jaga public speaking kan, itu aku ada 5 tips dan 2 trik. Oh, ada 5 tips. Ada 5 tips. 5 tips dan 2 trik. 5 tips, 2 trik. Oke. Apa tuh? Teman-teman perhatiin ya. Yang pertama, catat nih, don't to focus on slide. Jadinya nggak usah terlalu fokus sama slide. Oke? Nggak usah fokus sama slide. Oke. Beda banget saat kita menyampaikan secara lugas dan saat kita membaca. Saat kita terlalu memperhatikan suatu slide atau teks, cenderung kita sendiri akan ke distract untuk dalam bacaan tersebut. Jadi kita nggak fokus juga ke audiens kita nggak aware sama audiens kita. Jadi rasa percaya diri kita itu kurang. Gitu ya? Ya. Oh gitu ya? Iya. Coba perhatiin. Gimana? Itu kontak sama audiens. Kalau banyak ya nggak mesti dilihat satu-satu, tapi setidaknya hadap kiri, hadap kanan, hadap depan, jangan banyak. Oh ya. Karena mereka cenderung akan merasa lebih dihargai saat kita bisa melihat mereka. Coba deh nanti. Oke. Coba nanti kakak siapa tahu kan lagi datang seminar gitu. Biasanya gitu kan hadap kiri, nggak lihat audiens sebelah kiri, hadap kanan, lihat audiens sebelah kanan ya kan. Iya. Jadi mereka itu merasa bahwa oh ya ternyata materiku di depan tuh menghargai aku ya yang lagi duduk di sini untuk melihat beliau. Ya itu nanti deh. Coba yang kalaunya itu. Yang ketiga, kenali audiens. Kenali audiens. Beda penyampaian kita dengan anak kecil yang sebaya atau yang lebih tua, ya kan? Akan beda kita membawakan. Nggak bisa kita jelaskan anak kecil itu, oh ya ternyata progresnya itu gini ya dek, tapi sedih gini gitu. Itu kan nggak bisa. Kalau mungkin sama orang yang lebih dewasa daripada kita atau yang memang ilmunya lebih dari kita itu bisa. Mereka bisa mengerti itu. Beda juga nih kalau kita ngobrol nih sama ibu-ibu sama bapak-bapak. Ibu-ibu itu lebih cenderung bisa dibilang lebih detail, bukan cerewet tapi lebih detail pertanyaannya. Beda cara kita menyampaikan. Oh iya. Bapak iya kan? Pak bapak tuh lebih simpel dia. Oh iya, pokoknya ya udah Kalau ibu-ibu beda, yang ditanya cabangnya masih ada saking detailnya. Nah itu kita harus menjawab, iya kan? Oh gitu ya. Oh jadi beda ini. Apalagi kalau lagi ribut, anak kecil nggak bisa kita bilang diem ya, gitu nggak bisa kan? Jadi mohon teman-teman sekalian tolong memperhatikan ya kan gitu kan enak kan, biasa kan kayak gitu. Nggak bisa kita bikin mereka, kita harus melakukan pendekatan dulu nih. Oh ya mereka lagi ngomongin apa ya, sebagai intermezzo juga boleh kok kayak gitu, baru nanti bisa ya sekarang perhatikan kamu kayak gitu kan, itu lebih enak. Oh iya bisa gitu ya.
kita mengintervensi gitu jadinya ya kak ya. Iya benar. Kita nggak mesti memaksa. Mereka tuh dengan sukarela mengatakan, oh iya bisa masuk ke pembahasan saya. Oke, terus yang keempat. Penasaran ya? Ini penasaran nggak nih? Iya dong. Penasaran banget. Kan kita juga mau jago. Oh gitu. Oke. Oh iya. Untuk poin yang ketiga itu ada tambahannya, jangan lupa saat mengenali audiens kita itu, kita harus juga bisa berinteraksi sama teman-teman yang menjadi audiens kita. Itu sih harus. Karena nggak mesti sama kakak nih, aku diskusi sama kakak, tapi teman-teman cuma nonton gitu. Ya kan? Salah satu kenali audiens tuh gini nggak sih kak? Salah satu kenali audiens tuh kita memperkenalkan diri juga nggak? Apa gitu juga nggak? Oh iya kan benar ya. Oke. Makanya tadi di awal coba perhatikan. Aku bilang kamu teman-teman kenalin nama aku cinta, tapi jangan sampai jatuh cinta ya. Aku bilang kayak gitu. Jadi iya. lebih ternyata lebih luas ya. Karena di sini kan dominannya yang ketemu sama kita gitu kak, kita kan lebih muda gitu. Oke. Jadi kita harus bisa mendistract audiens kita untuk kuliah. Kan audiens saya bahasanya sama nih kayak saya, bahasanya sama nih sama saya, sama umur saya. Jadi audiens akan lebih masuk ke dalam Oke. Siapa nih yang api-api? Tahu yang api-api, lambe-lambe tangannya. Itu dibakar. Semangat itu dibakar. Mungkin kita Mungkin kita say hi dulu untuk yang udah yang baru-baru join ini kali ya Kak Cinta ya. Ada Kak Bob, Kak Ayu Rizky, Kak Rumianda, dan masih banyak lainnya. Oke, terus tadi kan kok kita potong gitu ya. Tips yang keempat nih ya, keempat. Tips yang keempat itu persiapkan diri dan materi dengan baik. Karena saat kita sudah siapkan materi, kita udah tadi nih untuk menyiapkan materi kita, tapi kita kurang pede nih sama cara penyampaian kita. Itu yang paling salah, dan itu yang materi udah bagus banget nih, udah presentatif banget nih, udah struktural banget nih, tapi saat kita di depan dan kita jeng jadi stres sama orang banyak. Ngomong depan orang banyak nih, bisa nggak ya? Gitu kan biasanya. Ya, gitu. Oke, siapkan materinya dengan baik. Jangan lupa percaya diri. Terus yang apa? Yang kelima, percaya diri. Oke. Percaya diri. Tapi kan percaya diri kan. Tapi apa tips dan trik percaya diri? Mungkin apa gitu untuk biar bisa percaya diri itu apa? Sebenarnya tadi itu aku sudah berusaha untuk percaya diri Kak, dengan cara kan tadi itu yang lalu. Halo ya, agak putus tadi. Ini sinyalnya kan. Ini sinyalnya aku apa sinyalnya aku buruk nggak? Enggak, biasa aja. Tapi tadi sempet sih. Gitu. Udah jelas sekarang. Oh tadi. Oke. Udah nyambung lagi. Oke. Tadi pembahasan kita sampai
Ini Percaya diri. Percaya diri itu gimana sih? Yang pertama, di depan, saat kita di depan banyak orang, gak ada yang bisa nolong kita. Jadi cuma diri kita sendiri yang bisa nolong kita. Kita Gimana itu? Kita nggak bisa, gimana? Kita nggak bisa ngambil alat bantu untuk itu. Jadi yang harus kita lakukan adalah ngedistract pikiran kita sendiri bahwa, oh iya, saya bisa di sini. Orang percaya sama saya untuk saya ada di depan mereka sekarang untuk membawakan hal yang memang saya membawakan gitu. Jadi kita, ya itu dari aku, kita harus pintar-pintar untuk mengenali diri kita sendiri. Bagaimana cara kita untuk bisa mendistract diri kita sendiri. Mungkin kayak mungkin ada selain dari sisi itu mungkin dari kayak mungkin kita harus pakai baju yang bagus atau mencolok gitu, mungkin pakai parfum kah atau apa. Nah itu loh Kak, apa sih tipsnya Kak Cinta sebelum itu, mungkin apa gitu? Aku lupa untuk ngingetin. Kalau aku untuk menggunakan, oh ya, kalau untuk pakaian gunakan aja pakaian yang nyaman untuk teman-teman. Jangan lupa disesuaikan sama acaranya lo ya. Itu yang paling penting. Dan cara aku untuk mengatasi itu biar relax di depan, karena kan nggak ada yang bisa nolong kita nih, kayak gitu. Itu menggunakan parfum kesukaanku, jadinya aku tuh lebih relax gitu. Ada di depan. Ya nyaman aja. Oh jadi pakai pakaian yang gimana? Kalau untuk pakaian tuh pakai aja yang nyaman, disesuaikan juga sama yang caranya. Pakai parfum atau mungkin make upnya tuh harus yang gimana gitu kan Kak? Kalau aku lebih ke parfum. Oh ya, oke. Kalau untuk lebih ke parfum ya. Kalau untuk ya teman aja, disesuaikan sama acaranya kayak gitu. Kalau ke parfum jadinya lebih relax gitu aku di depan, karena kan aku sendiri gitu. Terus ini nih, pasti ya setiap orang, bukan pasti, tapi kayak kebanyakan orang yang aku temuin itu sebelum mereka ngomong tuh pasti mereka sakit perut dulu sebelum mau tampil itu. Kak Cinta juga kayak gitu nggak sih waktu pertama? Iya kan ya? Ya pernah. Mules pasti kan? Aduh pengen kamar mandi tapi kayak mau ngapain kamar mandi? Karena kalau misalnya begitu tuh kita, aduh saya takut nih ada di sini, iya gitu. Udah sedih dulu aku Iya. Aduh ntar kalau aku di depan gimana? Oh gimana? Gitu. Kata gimana gitu. Sebenarnya nggak gimana. Itu makanya aku bilang tadi belajar untuk mengenali diri kita sendiri, bagaimana cara kita bisa mempengaruhi bahasa kita sekarang kan, bahasa gampangnya. Bagaimana cara kita bisa mempengaruhi pikiran kita sendiri, mindset kita sendiri, bahwa oh ya ternyata aku bisa loh ada di depan sini, orang percaya sama aku. Kalau awal-awal memang itu sampai pingin pembelajaran terus gitu. Tapi udah mau mulai gimana? Iya. Jadinya minum. Akhirnya minum. Akhirnya makin dong dia. Minum untuk tenang, tarik nafas, buang, jalan ke depan, percaya sama diri sendiri bahwa belum percaya sama diri sendiri bahwa oh iya aku bisa. Distract terus kepala bahwa oh iya aku bisa. Oke. Tadi sampai mana ya? Oh ya, clear, loud, and powerful. Iya. Gimana tuh? Gimana tuh? Bentar dulu ya. Kita sapa dulu nih audiens kita malam ini. Keren banget. Sapa dulu dong Kak. Oke. Kita malam ini. Iya, ya Allah, iya. Kita belum sapa-sapaan sebenarnya sama yang tadi. Halo kakak-kakak yang udah join lagi, maaf ya tadi
ada kendala, aku nggak tahu kalau ternyata ada estimasi waktu di live Instagram, jadi tiba-tiba dia udah keluar deh gitu. Iya, maaf ya guys ya. Ntar kita lanjut. Iya, tuh ada halo Kak Cinta. Aku malam ini teman-teman banyak banget yang nonton ya. Ya. Total kontaknya sedikit. Oke, lanjut ya. Lanjut. Tadi itu sampai tips yang kedua dari aku ya. Yang kedua itu ada di class. Class itu clear, loud, and powerful. Kita harus bisa untuk menyampaikan gagasan kita, ide kita, pesannya dengan kita sampaikan dengan tepat, tuntas, dan juga cepat. Jangan sampai buat orang itu kayak nunggu banget apa ya poinnya. Itu dong. Gitu. Terus kita Udah lemas duluan soalnya Kak. intinya harus jelas sih apa yang kita sampaikan itu. Biar teman-teman Oke. pembahasan kita. Oke. Berarti gitu ya. Harus jelas gitu. Tapi maksudnya powerful speaking itu gimana sih? Powerful, kita harus teriak-teriak gitu. Woi penonton, gitu sih. Cakep. Aku bilang cakep gitu kayak. Iya. Enggak lah. Powerful itu maksudnya kita memberikan penampilan terbaik kita kepada audiens, bukan dengan suara yang keras, tapi materi yang jelas, cepat dan tepat kayak gitu. Memang kita harus depan audiens, jadi audiens juga semangat dari kita, kayak gitu. Nggak boleh loyo kayak yang gimana gitu, itu nggak boleh. Apa ya? Gimana ya? Jadi misalnya kita lagi ngomong atau ngobrol depan orang lain itu kan sering kayak tiba-tiba lupa kayak yang itu kan biasa kan. Iya. Nah itu tuh Kak, ada nggak triksnya nggak sih? Maksudnya selama Kak Cinta public speaking itu tetap ngomong begini loh teman-teman, gitu. Ada nggak tipsnya? Aku pernah gitu. Tapi cara aku mengalihkan itu dengan cara melemparkan lagi kepada audiens. Jadi iya, melemparkan pembahasanku lagi kepada audiens atau ngajak audiens itu untuk berinteraksi istilahnya. Kita kayak bisa dibilang lah kayak berarti kan aku udah lupa tuh. Kayak gitu. Saya lempar ke audiens. Entah itu kita nanya kabar atau kita ngajakin audiens itu kayak berinteraksi, kayaknya bercanda atau kita bersyukur kayak gitu yang bisa membangkitkan semangat dari audiens lagi. Itu benar kita juga punya. Jadi struktur yang kita akan bicarakan, yang akan kita bahas, walaupun kita sudah menguasai materi, tapi setidaknya baiknya itu ada persiapan lagi nih, persiapan lagi nih, kayak gitu. Siapa tahu kan lupa. Iya benar juga ya. Benar betul. Oh iya, kembali lagi ke tipsnya yang Kak Cinta tadi bilang, mempersiapkan materinya dengan baik, ya kan? Oke. Jadi sebenarnya tuh segala sesuatu tuh emang berkesinambungan gitu, ada relationsnya. Benar. Nah nih Kak, kan tadi kan kita udah ngomongin bagaimana tips kita untuk percaya diri kan. Nah, tapi kalau misalnya ada nggak sih tips biar si audiens itu, selain kita berinteraksi dengan audiens, misalnya kayak intervensi dia, ada nggak bagaimana biar audiens itu benar-benar
to the point untuk diri kita gitu. Bagaimana mereka biar wah ternyata si ini tuh bagus banget ya. Wah ternyata poinnya yang dia begini tuh wow banget gitu loh. Ada nggak tipsnya gitu Kak dalam hal public speaking sendiri? Itu aku akan merangkum itu semua dengan 3 tahapan. Oh gimana tuh? Itu apa masih punya catatan kecil di sini. Ini aku udah buat kemarin. Wah tadi aku bilang kan tetap backupan aja, kita tuh lupa. Oh iya. Silakan pembuka yang menarik bagi audiens agar audiens itu menarik ya, asik nih. Contoh kecil, awal kenalan itu pentingnya kita untuk memperkenalkan diri kita semenarik mungkin kayak gitu. Tapi kita juga harus bisa lihat situasi. Jadi bilang kan kita harus kenali audiens kita sama siapa sih kita berbicara ini. Kalau sama orang yang lebih tua atau memang dia di sana itu situasinya formal kan nggak mungkin aku ngomong kayak gitu. Tapi ini kan kita kan lagi berdiskusi, berbicara, ngobrol bareng sama teman-teman yang seusia kita, kayak gitu. Nah, iya. Forma itu penting loh. Apa tuh? Ulang Kesan pertama itu penting loh. Oh iya, gimana tuh? Kesan pertama itu penting. Tunjukkan bahwa kamu itu mereka gitu. Benar tuh, luar biasa penyampaiannya, mudah dipahami. Nah yang kedua sampaikan isi materi itu dengan singkat, padat dan jelas, dengan catatan audiens harus mengerti dari apa yang kita lakukan. Nah itu tuh penyampaian yang luas aja, kayak yang tadi aku bilang itu kan yang luas, nggak usah monoton. Aku di sini memang ada catatan, tapi aku nggak ngeliat enggak, luas aja. Gitu. Sampaikanlah dengan bahasa orang-orang yang ada di sini, seperti itu. Oke. Aku tanya teman-temannya, orang nih sama aku, berarti bisa dong aku bilang aku sendiri, karena nggak mungkin aku menggunakan bahasa yang terlalu kayak terlalu baku gitu. Kadang aku jadinya aku kurang tertarik karena aku nggak paham sama apa yang disampaikan itu, ya kan? Oh iya. Jangan lupa kita harus perhatian juga sama audiens kita. Kayak tadi kan aku bacain sedikit gitu. Jadi audiens itu merasa bahwa ternyata aku diperhatikan. Itu kalau online. Kalau offline kita bisa gunakan dengan cara kontak dengan mereka. Sapa mereka juga boleh, ngajak ngobrol juga boleh. Iya, jadi mereka itu akan lebih pada pembahasan kita. Iya. Coba Ternyata selain oh iya biar. Nanti kita coba untuk sapa audiens. Ternyata selain doi yang minta perhatian, ternyata audiens juga minta perhatian ya. Ternyata ya. Kita harus perhatian, aware sama lingkungan kita, sama audiens kita, sama di mana marah atau berinteraksi. Nggak boleh cuek-cuek. Oke. Nah, aku pernah dengar nih Kak, kalau katanya stereotip orang public speaker itu mereka itu adalah orang yang cerewet. Menurut Kak Cinta gimana? Apakah orang public speaker itu cerewet atau mungkin orang introvert gitu? Bisa nggak sih jadi public speaker juga Kak? Gitu. Kan suka diem gitu kan? Jawabannya bisa banget. Kenapa nggak bisa? Bisa banget. Oke. Jadi di awal kita udah bahas bahwa public speaking itu bukan dari lahir ternyata public speaking adalah begini. Itu bisa dipelajari. Kadang ada orang yang penting tapi ternyata public speakingnya bagus loh. Nah iya tuh gimana? Berarti stereotip orang public speaking yang cerewet itu salah.
menurutku bukan salah, tapi kurang tepat. Kurang tepat. Kenapa aku bilang kurang tepat? Karena yang pertama, beda-beda cara orang untuk melatih dirinya sendiri. Ada orang yang mau dia berlatih di depan kaca, dia mau videokan dirinya sendiri, ataupun dia bercerita, dia sharing story, dia ngobrol sama orang lain. Kalau aku lebih ke tipe yang tipe yang gimana, Kak? Yang gimana, Kak? aku lebih ke tipe yang ketiga, Kak. Bukan tipe yang mana. Oh. Gitu. Nah, begitu aja gitu. Iya. Mana guys, aku tipe kalian nggak? Kayaknya enggak. Ini kode bukan sih Kak Cinta nih? Kok mengkode-kodein gitu ya? Nggak usah kode. Kadang di kode itu aku cocoknya. Ya guys ya. Lanjut. Nah, lanjut ya. Mungkin kita kasih kesempatan kali ya buat teman-teman yang mau bertanya tentang public speaking atau apa gitu kan, yang kita udah obrolin malam ini. Mungkin ada teman-teman yang bertanya gitu, mungkin bisa langsung dikirim di chat kita terkait dengan public speaking, tips dan trik. Kan kita udah ngomongin tips dan trik kan gitu kan. Mungkin teman-teman punya keluhan gitu, wah Kak, kalau aku pas public speaking itu gini-gini loh Kak, gini-gini loh gitu. Gini gimana Kak? Aduh, gimana ya? Ya. Oh berarti ini sampai udah selesai nih Kak ya? Kita apa ya, ngalir aja kan kita ngobrol ceritanya. Soalnya aku ada kata-kata yang manis buat temen-temen, buat yang nanya nih gitu. Oh gitu, boleh. Gimana tuh? Aku tadi mau bilang kalau memang udah ditutup sesi penyampaian materi kan langsung lanjut ke sesi diskusi. Aku cuma mau bilang makasih gitu. Tapi dengan caraku sendiri. Boleh kah? Oh gitu. Oh nanti kita giginya di closing statement nggak sih? Oh gitu ya. Udah. Soalnya ada aku punya beberapa senjata lah. Oke gitu ya. Oh boleh deh. Berarti boleh dah kita dengerin sekalian, kita nunggu teman-teman yang mau nanya deh kayak. Boleh dong kita dengerin apa ini yang kamu sudah sampaikan. Kalau closing dari diskusi aku tadi itu adalah sekian dari aku. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, jika ada yang sayang mohon diungkapkan. Jadi teman-teman kalau sayang sama aku boleh lah nanya sama aku malam ini, kita ngobrol bareng. Dimana mohon untuk diungkapkan guys, karena kalian itu kan mohon untuk diungkapkan, karena kalau nggak diungkapkan dengan cara yang baik itu kan ternyata cuma bisa mendem ya. Public speaking kan diperlukan tuh Kak, pas kayak gitu kan bagaimana ya cara aku mengungkapkan. Aku nggak bisa join video ini, oh ternyata aku bisa ya lewat kolom chat gitu. Hal-hal simpel gitu. Iya, kita bisa belajar dari hal-hal yang simpel tadi. Coba kakak perhatikan. Aku bilang tadi itu apa? Sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Jika ada yang salah diungkapkan. Nah, bagaimana cara pengungkapannya? Itu kan harus melatih kita untuk bisa mengungkapkan hal tersebut. Dan ya, cara kerjanya berbicara, speaking kah, bercerita kah, atau menulis juga. Kalau menulis juga bisa. Kalau menulis juga bisa, itu kan bukan secara lisan, tapi kan kalau untuk public speaking itu secara langsung. Itu ini kan ketiga nih. Oke. Enggak, sekalian tapi closing statement sekalian, nomor WA saya ada di sini ya gitu. Wah, ini bukan sesi itu dari kok ada iya nih
mana nih teman-teman yang mau bertanya sama Kak Cinta nih? Kita tunggu ya. Mungkin Kak lalu bab baru ingin bertanya mungkin. Karena dari tadi sudah yang sudah join nih. Kak Lalbab, Kak Ayu Rizky, atau kita sapa-sapa satu persatu? Iya, sapa-sapa dulu aja, Kak. Oh gitu ya Kak ya. Halo Kak Aksol, Rian Aroza, Kak Alfian Hidayat, Kak Wahyu Firmansyah, Kak Ansori Firmansyah. Oh, ada 2 Firmansyah di sini. Kak Tibroni, Kak Rorona. Halo kakak-kakak, aku rangkum jadi kakak-kakak ya. Halo kakak-kakak. Halo kakak-kakak. Kita kakak-kakak. Aku nggak mau bilang banyak gitu sama aku. Aku maunya teman-teman diskusi sama aku. Kita belajar sama-sama di sini. Nah, ada yang mau nanya nih katanya Kak lalu bab baru. Halo Kak, salam kenal, izin bertanya. Boleh dong menanya apa nih Kak bab baru? Mau tanya apa Kak? Tahu aku bisa jawab, kalau nggak bisa jawab, jangan juga ya. Oh nih Kak Cinta. Kak Bab nih nanya, bagaimana dengan public speaking ketika sedang dalam tes wawancara Kak, yang notabene audiensnya dari latar belakang berbeda, dan bagaimana tips ketika pada saat di tengah public speaking kita mengalah itu apa? Ngelag ya? Nggak tahu ya apa ya mengalah maksudnya mengalah gitu. Gimana sih Kak? Aduh. mungkin yang ini dulu Kak, bagaimana public speaking tapi pas tes wawancara tuh Kak, gimana tuh tipsnya? Kak, ini nih yang wawancara ya. Kalau tips and tricks saat wawancara itu rumus yang tadi aku kasih itu 5 tips 2 tips. 5 tips 2 tips ya. Yang pertama itu kita nggak bisa untuk melihat apa yang sebelumnya kita pelajari gitu. Cenderung saat kita wawancara itu kan kita nanti akan dimintakan CV. Dari kita harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita tulis. Contohnya, oh ya aku memiliki pengalaman di bidang A. Apa itu di bidang A? Pasti kebanyakan pewawancara akan menanyakan itu. Jadi kita nggak usah terlalu berpatok sama apa yang terlalu kita tulis. Yang penting kita ngerti sama apa yang kita tulis. Yang kedua, eye contact sama pewawancara. Itu yang penting. Karena pewawancara itu akan merasa lebih dihargai saat dia itu dilihat kayak gitu. Bentar. Oke. Dan ini. Oke. Poin pentingnya saat wawancara itu eye contact sih menurutku, karena mata itu nggak bisa bohong saat kita memang itu wawancara itu pesan dari mata kita saat kita berbohong apa kita ungkapkan atau utarakan itu wawancara tahu. Oke. Kita harus tenang dalam nggak usah terlalu terburu-buru. Oh ya, saya adalah seperti ini Pak. Kamu memiliki kemampuan ini ya? Iya Pak, kemampuan saya public speaking Pak. Apa itu public speaking? Ngelag. Tadi di awal aku bilang saya materi jangan terlalu terpatok sama slide contoh atau yang ada di Google deh. Menurut strategi speaking adalah ini misalnya kayak gitu. Yang perlu ternyata public speaking itu ada seni dalam apa?
dalam berbicara itu juga boleh. Dalam berbicara kepada siapa? Sama Allah yang sama. Untuk apa? Untuk menyampaikan pesan, kesan, ide maupun gagasan yang kita ingin utarakan kepada audiens. Sudah selesai. Nggak mesti KBBI, public speaking adalah nggak usah. Terlalu terpaku, Pak. Jangan terpaku sama satu pengertian. Memang pengertian itu kita butuhkan untuk menjadi referensi kita, gitu. Tapi nggak usah terpaku sama referensi itu. Oke. Tenang menguasai materi, udah itu aja. Oke, tenang Mas. Oke. Nah, next nih Kak, tadi kan ada lanjutannya ternyata. Bagaimana tips ketika pada saat dengan public speaking, terus tiba-tiba lidah kita keseleo gitu, salah ngomong. Nah, gimana cara biar kita bisa ngebalikin keadaan lagi jadi seperti semula? Ada nggak sih kayak gitu Kak? Keseleo itu kayak maksudnya itu yang gitu ya? Atau gimana? Bukan kayak salah ngomong gitu loh, kayak misalnya kita salah seringat kayak gitu. Iya, mungkin kayak salah ngomong. Harusnya ngomong apa, tapi jadi ngomong apa gitu kan. Kalau kayak Kak Cinta tadi kan ternyata pas baca tuh karena saking fokusnya sampai baca 2 kali gitu loh. Nah, itu tuh gimana tuh? Karena cenderung orang yang keseleo itu mungkin maksudnya itu yang kayak tiba-tiba kayak gitu. Karena kita sadar bahwa oh ya tidak salah gitu. Iya enggak? Bisa jadi. Gitu karena keseleo atau pernah melakukan kesalahan yang memalukan. Biasanya nanti pas malam overthinking atas kesalahan yang dibuat. Aduh, overthinking nih. Kenapa overthinking? Nah, cara di kedepannya nggak kapok ngomong di depan orang banyak lagi. Yang keselio ngomong itu wajar. Gimana caranya? Kita harus menguasai simple A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Dan kita harus bisa ini. Nah, kayak gitu kan tiba-tiba aku lupa. Ini. Gimana? Gitu. Kita harus bisa untuk kita harus lihat tiba-tiba kayak gitu. Itu kayak simple, tapi ngeliatin kita bahwa ternyata ada nanti itu argumen selanjutnya buat audiens itu. Nanti itu akan ada argumen selanjutnya. Oke. Buat ini struktur dalam apa tuh? Yang pertama, kalau untuk kata biasa ini seperti biasa perkenalan dengan menarik, sampaikan materi singkat, padat dan jelas. Itu cukup. Nggak usah, memang kita itu ingin memberikan yang terbaik banget untuk audiens kita atau lawan bicara kita, tapi nggak usah yang terlalu over. Itu ada saatnya nanti, ada sesinya nanti, contoh mungkin saat sesi diskusi itu tadi di awal perhatikan deh, aku bilang oh iya nanti ya aku simpan untuk nanti ya gitu. Ternyata di sana aku bisa belajar untuk mengendalikan diriku sendiri. Dan buatlah penutup yang simple mungkin, menarik mungkin, dan ada kesimpulannya. Oke. Untuk overthinking, gitu, iya. Untuk overthinking nggak usah overthinking, namanya itu belajar. Aku pun masih belajar. Tadi kan aku ngelakuin ini, gitu kan aku bilang, ini, tapi aku bisa untuk melanjutkan itu. Dengan cara lanjutin itu ya. Jangan panik klub ya guys. Bagi ada tidak kebetulan itu kan kita panik. Jadinya kita kurang pede, terus kita lupa apa yang kita mau bicarakan, apa
yang mau kita sampaikan ke audiens. Oke. Jangan panik. Nah, gimana caranya biar kedepannya nggak ngomong depan orang lain? Jangan kapok. Kita itu sama-sama belajar. Kalau sekarang salah, berarti besok kita perbaiki. Gitu kan? Itu tuh manusia itu lagi dalam tahap proses, jadi salah itu nggak masalah dong. Ya berarti jangan takut salah gitu ya Kak ya. Jangan overthinking. Oke. Jangan overthinking. Overthinkingin yang hal yang lain aja gitu. Apa tuh contohnya Kak? Misalnya doi nggak ngabarin gitu kan. Itu overthinking banget ini. Nah terus nih Kak. Apa? Oh iya gitu. terus ini ada dari Kak Roro Noah 2263 bertanya. Selamat malam Kak Cinta. Iya, Bagaimana cara mengatasi situasi saat kita ada kesalahan atau menyinggung lawan bicara kita? Oh iya tuh Kak, gimana kalau misalnya pas kita lagi public speaking, terus mungkin kan biasanya ada orang public speaking terus dia ngejokes kan Kak, atau apa gitu, ternyata itu menyinggung perasaan orang lain. Kira-kira gimana ya? Pentingnya yang tidak aku sampaikan itu pentingnya kita perhatian sama audiens kita kuat sama audiens karena saat kita di depan kita itu adalah center, kita itu adalah contoh. Berikanlah contoh yang baik, jangan terlalu over. Memang kita ingin memberikan yang terbaik untuk audiens kita, tapi dengan catatan nggak usah terlalu over guys. Itu jangan terlalu over. Nanti pas lagi diskusi, pas lagi nggak ke distract sama hal yang memang tapi menjadi fokus sama kita bisa membedakan bahwa oh ternyata ini lagi bahas ini nih gitu. Bercanda boleh tapi nggak usah kita harus sama lingkungan kita dan karena kita harus bisa membawa audiens itu ke dalam pembicaraan kita sendiri. Tapi dengan catatan dia itu terlalu mungkin nanti saat dia bisa permintaan maaf teman-teman mungkin itu dalam bukan kesalahan kata atau perbuatan yang menjadi teman-teman. Oke. Jangan terlalu over gitu ya Kak ya. Akhirnya kita capek juga sendiri nanti nggak sih? Iya, jadinya sibuk sendiri. Jadi kita sibuk. Iya. Tapi jangan. Ya. Benar juga. Oke. Wah kayaknya mungkin teman-teman ada yang mau bertanya lagi tuh sama Kak Cinta. Boleh. Ada lagi teman. Terima kasih banyak nggak sama-sama. Makasih banyak Kak Cinta. Sama. Tapi emang caranya Kak Cinta untuk ngobrol sekarang pun tuh emang enak didengar gitu loh, enak, jelas dan gampang ditangkap sama orang. Mungkin Mama sendirinya pun gampang ditangkap ya Kak ya. Lalu ditangkap. Oke, apa mungkin kita karena udah menunjuk pukul hampir jam 9? Oh nggak kerasa ya Kak ya? Tadi mulai jam berapa? Iya nggak kerasa ya, ternyata saya dari jam 7 tadi loh mulainya itu. Oh gue lama banget, udah 2 jam ya Kak ya? Kita ngomong 2 jam ya?
teman-teman juga. Ternyata Ya, teman-teman udah nonton. Aku sama iya. paknya di sininya. Mm-mm. Allah. Oke, mungkin kita boleh dengerin closing statementnya Kak Cinta. Apa nih closing statement? Katanya tadi punya closing statement. Closing statement yang ini dulu deh. Yang apa namanya? Yang kesimpulan dikit. Oke. Aku cuma Boleh tuh apa tuh? iya sama-sama. Terima kasih kembali ya sudah nonton aku. Aku cuma mau pesan sama teman-teman, jangan sampai takut untuk mengungkapkan hal yang memang ingin teman-teman katakan. Karena public speaking itu adalah seni dalam melakukan hal tersebut. Ini untuk menyampaikan pesan, gagasan, atau pendapatnya teman-teman sendiri. Jadi jangan sampai teman-teman itu takut untuk menyampaikan hal tersebut. Sedikit tips juga pembahasan aku tadi mohon untuk mungkin bisa dijadikan referensi, tapi nggak perlu juga untuk dijadikan patokan karena aku pun masih belajar. Juga aku juga open banget kalau teman-teman mau diskusi sama aku, ya kita ya. Karena kita sama belajar. Apa tuh Kak? Iya, terima kasih kembali ya. Terima kasih kembali juga, thank you ilmunya Kak Cinta dari Amar. Iya, terima kasih juga yang udah join sama kita ya di live Instagram ini. Iya, nih aku ada lanjutan sih. Nah. Apa. Ayo ting makan kepiting. Thank you for everything. Cakep. Ulang dong, harus ngomong cakep dulu dong. Tuh. Ayo ting makan kepiting. Cakep. Thank you for everything. Lanjutan. Oke. Cakep. Tunggu, bentar. Oh, belum. Ya, nungguin. Ya. Hidup sekian dan terima Cakep. sekian dan terima kasih. Iya, mana?